Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, salam bahagia dimanapun teman-teman mahasiswa berada. Kita masuk di pertemuan yang ke-10 ya, pertemuan ke-10, yaitu akhir dari siklus official assessment. Yang ini adalah siklus yang dapat saya katakan siklus yang paling tidak disukai tentunya oleh wajib pajak ya, karena ini terkait dengan penagihan pajak ya dengan surat paksa ya, dan juga terkait dengan penyidikan ya. Tentunya ini dua hal yang seharusnya tidak terjadi ya terhadap wajib pajak ya, tapi kita harus paham sebagai konsekuensi hukum dari ya undang-undang perpajakan. Yang pertama, penagihan pajak ya teman-teman. Apa itu penagihan pajak ya? Penagihan pajak sendiri kita bisa lihat pengertiannya di undang-undang penagihan pajak dengan surat paksa, yaitu Undang-Undang 19 ya, tahun 1997, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang 19 juga ya, tahun 2000 ya. Yaitu suatu serangkaian tindakan ya agar penanggung pajak melunasi utang pajak ya dan biaya penagihan pajak ya. Dengan ini maksudnya adalah mekanismenya. Pertama, menegur atau memperingatkan ya. Kedua, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus ya. Ketiga, memberitahukan surat paksa. Keempat, mengusulkan pencegahan ya. Kelima, melaksanakan penyitaan. Keenam, melaksanakan penyanderaan. Yang terakhir, menjual barang yang telah disita ya. Itu ya teman-teman. Jadi ada berapa tadi? 8 ya, 8 rangkaian prosedur ya. Kemudian apa saja yang ditagih? Tentunya yang ditagih adalah objek berupa utang pajak ya, utang pajak, yaitu pajak yang masih harus dibayar, termasuk sanksi administrasi ya, bunga, denda, kenaikan ya yang tercantum dalam surat ketetapan pajak. Jadi basisnya adalah SKP ya tentunya. Ketika SKP, surat ketetapan pajak, tidak dibayar sampai dengan jatuh tempo, maka berlaku yang namanya proses penagihan pajak dengan surat paksa ya. Selain utang pajak yang ditagih ke dalam objek penagihan pajak, yaitu biaya pelaksanaan surat paksa ya, biaya pelaksanaan surat ya, perintah melaksanakan penyitaan ya, biaya pengumuman lelang, biaya pembatalan lelang, biaya jasa penilai, dan biaya sehubungan dengan penagihan. Intinya adalah biaya-biaya dalam melaksanakan proses penagihan tersebut juga masuk ke dalam penagihan ya. Tahapannya ini ya. Jadi ada timelinenya, ada jadwalnya yang memang harus benar-benar ditaati ya oleh seorang jurusita pajak ya, karena ini akan menjadikan celah hukum buat penanggung pajak untuk melakukan gugatan nanti ya ke pengadilan pajak apabila prosedur ini tidak dijalankan secara proper ya, secara tepat ya. Yang pertama ya, menyampaikan dulu tentunya surat ketetapan pajaknya, baik yaitu surat ketetapan pajak kurang bayar tentunya ya, atau surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan ya, yang mengakibatkan utang pajak ya. Kemudian surat ketetapan pembetulan ya, surat ketetapan keberatan termasuk putusan banding dan juga putusan PK yang mengakibatkan utang pajak tentunya teman-teman ya. Jatuh temponya 1 bulan atau 2 bulan ya. Untuk 2 bulan ini apabila WP berada di daerah tertentu ya, daerah terpencil ya. Apabila tidak dilunasi, maka terbit surat teguran ya, surat teguran. Diterbitkan kapan? 7 hari setelah jatuh tempo ya. Itu ya teman-teman, 7 hari setelah tanggal jatuh tempo surat ketetapan pajak tadi ya. 21 hari ya sejak jatuh tempo surat teguran ya juga tidak dilunasi, maka diterbitkan surat paksa ya. Kemudian 2 kali 24 jam sejak surat paksa masih belum juga dilunasi utang pajaknya, maka dilakukan tindakan penyitaan ya. Bagaimana itu? Dengan diterbitkan dulu surat ya, SPMP, surat perintah melakukan penyitaan ya. Ya. Kapan itu diterbitkan surat perintah melakukan penyitaan? Maksimal 14 hari ya, bisa lebih cepat tentunya ya. Maksimal 14 hari ya. Apabila setelah dilakukan penyitaan masih juga belum membayar, maka dilakukan pengumuman lelang. Jadi sebenarnya sampai dengan pengumuman lelang itu masih ada kesempatan buat wajib pajak ya untuk melakukan pelunasan ya, atau pembayaran pajaknya ya.
walaupun sudah disita ya selama belum dilelang. Baru kemudian dilakukan penjualan secara lelang terhadap harta penanggung pajak yang disita. Ya. Kemudian selain ya siklus ya tadi, terakhir dapat juga melakukan pemblokiran ya. Pemblokiran apa? Ya. Rekening ya yang ada di bank ya. Selain itu ya juga dapat melakukan yang namanya pencegahan dan juga penyanderaan. Ya, teman-teman bisa lihat di sini. Ya. Untuk penyanderaan ya, dan pencegahan ya. Itu ada syaratnya, tidak seluruh utang pajak ya. Hanya utang pajak yang berada di level ya lebih dari 100 juta rupiah ya. Kemudian juga ada unsur diragukan itikat baik dari penanggung pajak ya. Berapa lama seseorang bisa dilakukan pencegahan dan penyanderaan? Maksimal 6 bulan ya, 6 bulan. Bisa ditambah lagi, diperpanjang lagi 6 bulan ya. Namun yang perlu diingat ya, pencegahan dan penyanderaan yang dilakukan terhadap wajib pajak tidak menghapus utang pajak ya. Jadi dia hanya sebagai ya upaya paksa ya, hanya sebagai deterrent effect ya, untuk memberikan efek jera, efek menakut-nakuti ya kepada wajib pajak sehingga dia membayar utang pajaknya ya. Walaupun dia sudah disandera maksimal misalnya 6 bulan ditambah lagi 6 bulan ya. Tapi utang pajaknya tetap ada ya, tidak hilang dengan tidak digantikan dengan penahanan atau penyanderaan dari wajib pajak. Ya teman-teman, ini sangat keras sekali ya. Apa tuh definisi-definisinya teman-teman bisa baca ya. Yang terakhir tentunya yang masuk ke dalam kategori khusus dari penagihan yaitu penagihan seketika dan sekaligus ya. Ini bersifat ekspres ya. Kalau tadi ada jadwal-jadwalnya 21 hari ya. Yang kalau penagihan pajak seketika dan sekaligus ini langsung ekspres, artinya tidak menunggu dulu ya waktu yang seperti tadi ada jadwalnya tadi ya. Jadi pelaksanaannya itu sebelum jatuh tempo pembayaran ya. Tadi kan jatuh temponya ya menunggu dulu selama 1 bulan atau 2 bulan ya. Tidak menunggu surat teguran, tidak perlu surat teguran ya. Jadi tiba-tiba seketika langsung bisa diterbitkan surat paksa yang ditindaklanjuti dengan penyitaan dalam waktu 2 kali 24 jam. Jadi tidak menunggu 21 hari, tidak menunggu 30 hari ya untuk jatuh tempo SKP, untuk terbitnya surat teguran sampai dengan surat paksa ya, tapi langsung ekspres ya, seketika dan sekaligus diterbitkan surat paksa dan penyitaan. Itu ya teman-teman ya. Saya kira itu untuk penagihan, artinya di sini ada konsekuensi hukum yang benar-benar harus diperhatikan apabila wajib pajak tidak melakukan pembayaran ya. Terakhir saya ingin bahas tentang tindak pidana ya. Ini saya kira nanti teman-teman harus lihat di materi yang ingin saya sampaikan. Untuk tindak pidana ya, yaitu di sini kita lihat di pasal 38 ya, teman-teman nanti harus lihat di pasal 38 dari Undang-Undang KUP ya, disitulah mulai diatur tentang tindak pidana perpajakan ya. Itu adalah tindak pidana karena kealpaan. Selain karena kealpaan di pasal 38 ya, ada juga tindak pidana kesengajaan di pasal 39. Kemudian percobaan dan pengulangan ya. Kita lihat dulu yang kealpaan di pasal 38 yaitu ya alpa ya karena tidak menyampaikan SPT ya, atau alpa karena SPT yang disampaikan tidak benar, tidak lengkap dan lampiran yang isinya tidak benar ya. Yang mengakibatkan kepada timbulnya kerugian pada pendapatan negara, sanksinya adalah ya pidana, denda 1 kali ya, dan paling banyak 2 kali dari jumlah pajak yang terutang atau tidak dibayar. Kemudian atau ya, di sini atau artinya bersifat alternatif, kurungan paling singkat 3 bulan atau paling lama 1 tahun. Itu ya teman-teman ya. Berikutnya yang disebut dengan tindak pidana karena kesengajaan, teman-teman bisa lihat di pasal 39 ya ayat 1. Ya, kalau di pasal 39 ayat 1 ini lebih banyak ya unsur-unsurnya,
ataupun rumusan tindak pidana yang masuk ke dalam pasal 39 ayat 1 tidak sengaja tidak mendaftarkan diri, sengaja tidak menyalahgunakan NPWP, ya, sengaja tidak menyampaikan SPT, sengaja menyampaikan SPT atau keterangan yang tidak lengkap atau tidak benar, ya, sengaja menolak dilakukan pemeriksaan juga masuk ke pasal 39 ayat 1, ya, sengaja memperlihatkan pembukuan, pencatatan dan dokumen yang palsu, ya, sengaja tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, ya, tidak memperlihatkan meminjamkan pembukuan, ya, catatan dan dokumen, ya. Berikutnya sengaja tidak menyimpan, ya, buku catatan dan dokumen, sengaja tidak menyetorkan pajak yang dipotong atau dipungut, ya. Berakibatkan, kemudian unsur berikutnya, ya, mengakibatkan kerugian pada pendapatan negara, ya. Hukumannya sangat keras sekali di sini, ya. Pidana, ya, paling singkat 6 bulan, pidananya penjara, ya. Kalau tadi di pasal 38 kurungan, ini penjara 6 bulan dan paling lama 6 tahun, ya. Dan, ya, kemudian dan denda. Jadi sifatnya kumulatif, ya, tidak alternatif seperti di pasal 38. Kumulatif, jadi dua-duanya harus dijalani, yaitu, ya, 2 kali, ya. Dendanya berapa? 2 kali dari minimal 2 kali, maksimal 4 kali dari pajak yang terutang atau yang tidak kurang dibayar. Ya, teman-teman, ya. Kemudian apabila melakukan pengulangan, ya, atau residivis di pasal 39 ayat 2, maka sanksi pidananya tersebut, ya, kalau itu sanksi pidana pengulangan, ya, maka ancaman pidananya dilipat gandakan menjadi 2 kali. Kalau yang tadinya sudah kena misalnya tadi berapa maksimal 6 tahun, ya, kali 2 bisa kena 12 tahun, ya, kalau dia ngulang lagi, ya. Itu maksimalnya, ya, teman-teman, ya. Ada juga pogging, ya, atau percobaan di pasal 39 ayat 3, ya, yaitu percobaan untuk menyalahgunakan, ya, ataupun percobaan untuk menyampaikan SPT secara tidak lengkap, ya, menyalahgunakan NPWP, ya, dan NPPKP dan menyampaikan dan percobaan, ya, menyampaikan SPT yang tidak benar, ya. Sanksinya, ya, paling singkat 6 bulan, paling lama 2 tahun, ya. Dan denda dia juga bersifat kumulatif, ya. Paling sedikit 2 kali dan paling banyak 4 kali. Ya, jadi ada tadi, ya, tindak pidana karena kealpaan, tindak pidana karena kesengajaan, tindak pidana karena pengulangan atau residivis, dan terakhir tindak pidana karena percobaan, ya. Kemudian daluarsa penyidikan tindak pidana yaitu 10 tahun, ya. Apabila sudah terlampaui 10 tahun, ya, maka secara hukum, secara undang-undang, ya, berakhir tidak lagi ada kewenangan negara untuk melakukan, ya, penyidikan, ya. Kemudian dilihat dari deliknya, ada juga yang disebut dengan delik aduan, ya. Jadi tadi tambah lagi satu jenis tindak pidana perpajakan, yaitu tindak pidana yang berasal dari delik aduan, ya. Ada 2 lagi dibagi, yaitu delik aduan yang bersifat kealpaan dan kesengajaan, ya. Ya, kealpaan, ya, artinya ini adalah tidak bersumber dari kesengajaan. Ini kaitannya dengan dilanggarnya, ya, kerahasiaan jabatan oleh petugas pajak. Ini memang menjerat petugas pajak, ya, petugas pajak. Yaitu yang alpa ataupun sengaja tidak memenuhi kewajiban merahasiakan segala sesuatu yang diketahui dari wajib pajak, ya, dalam rangka jabatan atau pekerjaannya, ya. Kalau karena kealpaan sanksinya hanya, ya, kurungan 1 tahun. Kalau karena kesengajaan sanksinya penjara, ya, sampai paling lama 2 tahun, ya. Dan denda, ya, 25 juta untuk yang kealpaan dan 50 juta untuk yang kesengajaan, ya. Kemudian sanksi pidana perpajakan juga dapat menimpa, ya, menjerat pihak-pihak ketiga, ya. Misalnya di pasal 41A dan pasal 41B, ya. Termasuk orang-orang yang menyuruh, menganjurkan, ya, membantu melakukan tindak pidana perpajakan. Jadi ada unsur penyertaan, ya. Jadi seperti di pasal 55, ya, KUHP, ya, juga orang yang misalnya tadi menyuruh, menganjurkan dan membantu melakukan tindak pidana, ya, teman-teman, ya. Mau bisa baca, ya. Juga dapat menjerat instansi pemerintahan, lembaga atau asosiasi, ya, yang tidak memenuhi kewajiban pasal 35 ayat 1, ya, yaitu kaitannya dengan menyampaikan data, ya, memberikan informasi kepada wajib pajak, ya. Itu juga bisa dipidana, ya, di pasal 41C Undang-Undang KUP, ya. Kemudian bagaimana juga dapat menimpa tadi, ya, menjerat, ya, pejabat pajak itu tersendiri, ya. Jadi dapat menjerat pejabat pajak, dapat menjerat wajib pajak, yang ketiga dapat menjerat siapa?
pihak ketiga dari sisi ya dari sisi pelakunya ya. Baik, saya kira itu ya. Nanti teman-teman silahkan baca lebih lanjut tentang proses penyidikannya, dimulai dengan bukti permulaan. Kemarin sudah kita bahas tentang bukti permulaan, nanti akan ditindaklanjuti dengan proses penyidikan. Bagaimana proses penyidikan? Tentunya mengacu kepada KUHP ya. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sama dengan menggunakan KUHP. Yang membedakan adalah di sini penyidiknya adalah penyidik pegawai negeri sipil ya, PPNS khusus Direktorat Jenderal Pajak, tapi tetap di bawah koordinasi dan pengawasan dari penyidik ya umum ya Polri, khususnya dari Direktorat ya Reserse Kriminal khusus ya, Disreskrimsus yang ada di Polda ya, atau yang ada di Bareskrim ya. Saya kira itu ya teman-teman untuk proses penyidikan ya, teman-teman bisa pelajari lebih lanjut ya, dan juga nanti bisa di dalam tanya jawab silakan kalau ada yang ingin bertanya lebih lanjut. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.